kembali di Rumah Gemar Matematika. Kali ini kita akan membahas cara untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel ataupun ke dalam bentuk diagram batang. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Kita lanjutkan langsung ke pembahasannya. Perhatikan contoh soalnya. Hasil ulangan siswa kelas 4 adalah sebagai berikut. Perhatikan di sini sudah ada data-data yang merupakan hasil ulangan siswa kelas 4. Perhatikan datanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel dan juga ke dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, kita akan sajikan datanya ke dalam bentuk tabel. Caranya adalah kita buat sebuah tabel yang terdiri dari 3 kotak. Perhatikan di sini sudah ada tabelnya. Untuk tabel yang pertama, bagian pertama, di sini kita tulis dengan nilai. Ini merupakan tempat untuk nilai. Kemudian untuk kolom kedua ini merupakan turus dan kolom ketiga adalah banyak siswa atau jumlah siswa. Setelah itu kita akan mengurutkan nilai tersebut dimulai dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi. Perhatikan di sini nilai yang terendah adalah 6. Maka pada bagian nilai atau kolom nilai kita tuliskan dari yang paling rendah yaitu 6. Kemudian 7, selanjutnya 8, 9, dan yang terakhir nilai tertinggi yaitu 10. Jika sudah selesai diurutkan nilainya dari yang terendah ke yang tertinggi, selanjutnya kita hitung jumlah siswa yang mendapatkan nilai 6. Kita silang saja ya untuk memudahkan. Dimulai dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk nilai 6 terdapat 6 siswa. Untuk turus ini kita tuliskan 6 berupa garis. 1, garis seperti ini ya. 2, 3, 4, 5 kita ikat atau kita simpulkan menjadi seperti ini jika sudah 5 ya. Kemudian di sini satu lagi menjadi 6. Untuk banyak siswa, kita tuliskan di sini berupa angka, yaitu 6. Merupakan bagian dari turus ya. Selanjutnya untuk nilai 7, kita hitung nilai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk nilai 7 terdapat 8 siswa. Kita tuliskan turusnya 1, 2, 3, 4, yang kelima ingat disimpul atau diikat ya. Kemudian 6, 7, 8. Di sini kita tuliskan angkanya yaitu 8. Kemudian angka 8 atau nilai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk nilai 8 terdapat 6 siswa. Untuk turusnya 1, 2, 3, 4, 5, oke. Kemudian di sini 6. Kita tuliskan untuk bagian siswa menggunakan angka yaitu 6. Berikutnya nilai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk nilai 9 juga terdapat 8 siswa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini kita tuliskan angkanya yaitu 8. Dan yang terakhir adalah nilai 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Untuk nilai 10 terdapat 4 siswa. Untuk turusnya kita tuliskan sebanyak 4. 3, 4. Dan di sini angkanya yaitu angka 4. Nah, ini cara untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Sudah selesai, ya.
Selanjutnya kita akan mengubah data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Yang pertama yang kita buat adalah garis horizontal dan juga garis vertikal. Sudah kita buat garisnya. Kemudian untuk garis yang horizontal di sini kita tuliskan yaitu nilai. Dan untuk yang vertikal ini adalah banyak siswa atau jumlah siswa. Pada bagian nilai kita akan isi dengan nilai dimulai dari 6, 7, 8, 9, dan 10. Ingat jarak untuk tiap nilai ini harus sama ya. Kemudian untuk banyak siswa, di sini angkanya hanya sampai 8, maka kita mulai dari angka 1 saja. Kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah garisnya. Sudah kita buat, selanjutnya kita akan membuat diagram batangnya. Kita mulai dari nilai 6. Perhatikan nilai 6, itu jumlah siswanya sebanyak 6. Nilai 6 ada di sini, kemudian jumlahnya ada 6 siswa, berarti ada di sini. Dari 6 ini kita tarik garis putus-putus menuju ke angka 6 ini ya. Kemudian kita gambarkan diagram batang atau bentuk batangnya seperti ini. Jadi nilai 6 terdapat 6 siswa. Berikutnya nilai 7 terdapat 8 siswa. Untuk nilai 7 kita tarik garis putus-putus ada 8 ya. Kemudian kita gambarkan diagram batangnya 7 terdapat 8 siswa. Selanjutnya nilai 8 yaitu 6 siswa. 6 di sini juga kita tarik garis putusnya. Nah, selanjutnya kita gambarkan diagram batangnya. Nilai 8 terdapat 6 siswa. Selanjutnya nilai 9. Nilai 9 ada 8 siswa. Di sini 9 dan siswanya ada 8. Maka dari sini kita tarik kembali garis putus. Kemudian dari 9 kita buat diagram batangnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu nilai 10, terdapat 4 siswa. Dari 4 ini kita tarik garis putus menuju 10. Kita gambarkan diagram batangnya seperti ini di angka 4. Nah, sekarang sudah selesai kita buat data tersebut atau kita ubah data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Satu contoh lagi supaya lebih dipahami. Sebanyak 35 orang siswa diukur berat badannya. Berikut data hasil pengukuran tinggi badan dalam satuan cm tersebut. Perhatikan di sini sudah ada data berat badan 35 orang siswa. Selanjutnya kita akan mengubah data ini pertama ke dalam bentuk tabel. Sama seperti di awal kita buat 3 kolom. Untuk kolom pertama di sini berarti berat badan karena di sini ini merupakan data berat badan siswa. Untuk yang kedua yaitu turus dan yang ketiga banyak siswa. Kita urutkan mulai dari berat badan yang paling rendah. Dari data yang paling rendah adalah 130. Kita tuliskan dimulai dari 130, kemudian di sini ada 131, selanjutnya 132, 133, 134, dan yang terakhir adalah 135. Kita mulai hitung mulai dari berat badan yang paling rendah, yaitu 130. 130, 1, 2, 3, 4, dan 5. Turusnya kita buat sebanyak 5. Dan kemudian untuk banyak siswa kita tuliskan dalam bentuk angka yaitu 5. Yang kedua 131 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 siswa, maka turusnya kita gambarkan sebanyak 8. Dan untuk banyak siswa kita tuliskan angkanya yaitu 8. Selanjutnya 132, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Terdapat 6 siswa, maka terusnya kita tuliskan sebanyak 6. Dan untuk banyak siswa kita tuliskan berupa angka 6. Selanjutnya 133. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Terusnya berarti sebanyak 5 dan di sini angkanya yaitu 5. Berikutnya 134. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 siswa. Terusnya berarti yaitu 7. Dan di sini kita tuliskan angkanya yaitu 7. Yang terakhir yaitu 135. 1, 2, 3, 4, hanya 4 siswa. Berarti di sini kita gambarkan tulisnya sebanyak 4 dan di sini angkanya 4. Sudah selesai kita buat dalam bentuk tabel. Berikutnya kita akan ubah ke dalam bentuk diagram batang. Sama seperti pertama, gambarkan garis horizontal dan juga vertikal. Untuk bagian horizontal kita tuliskan berat badan dan vertikal yaitu banyak siswa. Kita mulai dari berat badan yang paling rendah yaitu 130, 131, 132, 133, 134, dan 135. Di sini angkanya sampai 8, maka di atasnya juga kita tuliskan dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berikutnya kita akan gambarkan diagram batangnya. 130 terdapat 5 siswa. Kita tarik garis putus dari 5, kemudian menuju ke 130. Berikutnya 131 sebanyak 8 siswa. Di angka 8 ini kita tarik garis putus menuju ke berat badan 131. Selanjutnya 132 sebanyak 6 siswa. Berarti dari angka 6 menuju berat badan 132. Selanjutnya 133 5 siswa. Berarti dari angka 5 kita garis putus. Kemudian kita tarik diagramnya menuju ke 133. Selanjutnya untuk 134 terdapat 7 siswa, maka dari sini kita tarik menuju ke angka 134. Dan yang terakhir yaitu 135 sebanyak 4 siswa. Maka kita ambil garis putus dari angka 4 menuju ke 135. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu cara untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel dan juga ke dalam bentuk diagram batang. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Demikian pembahasan kita, sampai ketemu di lain kesempatan.